Ya, halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas Game Concept and Design untuk pertemuan kedua. Ya, kalau pekan lalu kita sudah membicarakan tentang definisi game, kemudian pandangan masyarakat terkait game, dan eh, pihak-pihak mana saja yang bisa membuat game, ya, yang diperlukan dalam pembuatan sebuah game secara umum. Pada kali ini kita akan melihat secara lebih spesifik tentang industri game. Ya, kita akan lihat dari dua sisi. Yang pertama dari industri game secara internasional terlebih dahulu, ya baru kemudian kita tilik untuk industri game lokal atau industri game nasional ya. Sudah sebesar apakah industri game kita ini? Ya, oleh karena itu secara sederhana saya akan bagi ke dalam dua video aja ya. Yang pertama, setelah ini kita langsung lihat ke industri game internasional, lalu video berikutnya ada industri game nasional ya. Oke, tidak berlama-lama lagi deh ya. Ada fakta bahwa industri game saat ini itu adalah salah satu industri yang sangat besar, ya, bahkan dibandingkan dengan industri hiburan lainnya seperti film, kemudian musik, dan seterusnya. Game ini sudah diakui menjadi salah satu industri hiburan yang cukup besar ya. Dan industri game ini juga terus berkembang sampai sekarang ya, bahkan perkembangannya sangat pesat banget ya dibandingkan dengan beberapa tahun silam. Nah, industri game biasanya akan terbagi menjadi tiga pasar, ya ini tiga kelompok game yang seringkali kadang-kadang bentrok satu sama lain, tapi itu sudah mulai ditinggalkan dan sekarang trennya adalah kita bisa bermain di platform mana saja ya. Ya, secara umum ada tiga pasar. Yang pertama adalah pasarnya komputer atau PC, kemudian ada konsol, dan terakhir baru baru saja booming ya, yaitu pasarnya game mobile. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk industri game internasional ya. Nah, di sini ada banyak rekor penjualan dalam 24 jam. Ya, kita bandingkan antara film, kemudian ada novel, dan ada game ya. Data ini diambil per 19 Agustus 2020 yang lalu, jadi ada kemungkinan bisa berubah ya selama sudah lewat sekitar 6 bulan ya. Tapi mengingat bahwa industri film dan industri novel ini mungkin agak struggle sedikit karena pandemi ini ya. Jadi untuk industri film saya rasa tidak terlalu banyak berubah. Rekor penjualan 24 jam sejauh ini dipegang oleh The Avengers Endgame ya, dengan penghasilannya pada 24 jam pertama itu sebesar US 157 juta dolar. Ya, sementara itu untuk Harry Potter rekornya dipegang sama ini kalau nggak salah Harry Potter terakhir ya atau bukan? Ya, saya agak lupa sudah lama banget soalnya. J.K. Rowling konon mendapat penghasilan kotor itu sekitar 220 juta US dollar ya. Sementara itu game sampai saat ini belum ada yang menyaingi rekornya ya, dengar-dengar. Rekor sejauh ini dipegang oleh Grand Theft Auto 5, GTA 5. Dalam 24 jam saja dia sudah menghasilkan 816 juta US dollar. Ya, bisa dibayangkan bahwa industri game ini katakanlah keuntungannya besar sekali kalau dibandingkan dengan film dan novel ya atau media cetak yang lain. Ya, itulah sebabnya pasar game sampai sekarang ini masih tetap berkembang dengan pesat. Nah, untuk gamenya sendiri ada beberapa rekor penjualan. Ya, sama ini datanya juga per 19 Agustus 2020. Mungkin ada beberapa perubahan ya. Yang pertama konon dipegang oleh Tetris. Ya, kalau kita hanya mengambil versinya dari Electronic Arts atau EA, itu konon sudah terjual 100 juta kopi. Ya, tapi karena Tetris ini sudah dibuat berkali-kali, banyak versi, ya kalau di total semuanya ini adalah sekitar 500 juta kopi. Ya, di seluruh dunia. Ya, sementara itu Grand Theft Auto itu ada 135 juta kopi dan Minecraft itu kira-kira 200 juta kopi yang terjual ya. Kopi di sini tidak harus berarti secara fisik ya, entah itu CD, DVD atau cartridge mungkin, tapi juga secara digital.
Nah, untuk penjualan konsol ini generasi terakhir yaitu generasi ke-8, kita sedang memasuki generasi ke-9 dengan PlayStation 5, lalu Xbox One S atau Xbox One X ya saya tidak tahu, Nintendo belum masuk. Tapi paling enggak untuk generasi terakhir ya datanya per 8 Agustus 2020, di sini terlihat bahwa untuk konsol yang stationary ya artinya kita tidak bisa bawa kemana-mana dengan mudah ya penjualannya masih didominasi sama PlayStation 4 ya namun kemudian Nintendo Switch ini dianggap sebagai apa ya contender atau penantang Microsoft dan Sony yang kurang katakanlah kurang sukses tapi ternyata tidak terjadi ya. Ternyata sebaliknya penjualannya Nintendo Switch ini meningkat pesat ya. Nomor 2 ini per 8 Agustus. Disusul dengan Xbox One. Ya, bahkan kalau teman-teman ngikutin perkembangan game terbaru ya di generasi ke-9, Nintendo belum mengeluarkan apa-apa ya. Masih ada rumor Nintendo Switch Pro tapi kita belum dengar berita resminya dari Nintendo, jadi anggaplah itu belum ada. Ya, jadi Nintendo belum masuk ke pertempuran generasi ke-9. Yang bermain sementara ini baru Sony sama Microsoft. Ya, tapi karena penjualan eh, kondisi pandemi, ya penjualannya konon agak terhambat baik PlayStation maupun Xbox. Sementara itu penjualan Nintendo Switch itu kabarnya lebih banyak terjual dibandingkan PlayStation 5 maupun Xbox One X ya. Kenapa? Karena yang tersedia sekarang itu lebih banyak Nintendo Switch. Ya, produksinya PS5 masih tersendat dengar-dengar ya. Nah, kalau dari sisi handheld, 3GS masih nomor satu dengan 75,8 juta kopi ya atau hardware terjual dibandingkan dengan PlayStation Vita. Ya, sayangnya untuk konsol handheld ini sepertinya sudah hilang ya, sudah tidak ada lagi di generasi ke-9. Kita belum dengar apa-apa. Ya, Nintendo sendiri tidak mengeluarkan konsol handheld lagi ya. 3DS ini terakhir ya disusul sama 2DS sih versi 2D-nya, tapi setelah itu kita tidak mendengar apa-apa lagi kecuali Nintendo Switch saja. Ya, Nintendo Switch ini memang hybrid, bisa kita anggap sebagai konsol yang stationary maupun sebagai handheld. Tapi di sini biasanya Nintendo Switch itu dianggap sebagai konsol yang stationary ya. Nah, kemudian untuk cara menjual game itu biasanya ada dua macam. Yang pertama kita jual secara fisik, dan yang kedua yang paling umum teman-teman temukan saat ini sepertinya sih yang secara digital ya. Nah, untuk game fisik ini sudah jarang atau bahkan tidak bisa ditemui untuk PC, tapi untuk konsol itu masih ada. Ya, jadi untuk game PC kita sudah jarang sekali menemui ada publisher yang merilis DVD, ya DVD PC-nya kecuali Collector's Edition ya itu beda kasus. Tapi Collector's Edition pun cuman dijual terbatas ya. Untuk kalangan bebas biasanya kita bentuknya digital. Game mobile apalagi ya. Siapa yang pernah nemu installernya untuk Angry Birds misalkan dalam bentuk CD atau DVD? Ya, kemudian katakanlah yang lagi in Genshin Impact ya. Gimana caranya kita nginstal pakai DVD untuk Android atau untuk iOS ya? Pasti tidak ada. Ya, yang masih menggunakan penjualan bentuk fisik itu hanya konsol saja, ya PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One dan Xbox One X dan seterusnya. Nintendo Switch juga masih ada yang bentuk fisik ya, dalam bentuk kartu. Sementara itu untuk game digital ini sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari ya, terutama untuk game PC dan game mobile ya sudah menjadi norma di sini. Ya, cuman ada tren bahwa ukuran gamenya semakin lama semakin membesar ya. Ini saya kurang ingat saya ngambil datanya kapan, tapi untuk rekor game terbesar sekarang ya itu dipegang sama Quantum Break yang ukuran
gamenya adalah 178 GB. Ya, yang paling dekat kalau tidak salah si Call of Duty kalau tidak salah, ya cuman saya lupa Call of Duty yang mana dan ukurannya berapa, mungkin 120 GB dan lebih ya. Jadi semakin lama ukuran game ini ada kecenderungan semakin membesar ya. Apalagi seiring dengan berkembangnya teknologi grafis untuk game. Nah, di manakah kita bisa menjual game secara digital? Banyak teman-teman pasti sudah pernah tahu paling tidak satu toko digital di layar ini ya. Yang paling populer mungkin Steam, ya. Kemudian ada Origin punyanya EA. Ini kayaknya berubah nama, ya. Saya lupa namanya apa sekarang. EA Play kalau tidak salah. Kemudian Ubisoft punya toko sendiri juga. Dan contender terbaru kita adalah Epic Game Store ya. Ini yang bisa dibilang cukup kontroversial di dunia game digital khususnya PC. Ya, dan selain itu juga ada Microsoft Store. Ya, sementara itu untuk konsol kita kenalnya biasanya dua atau tiga ya. Nintendo dengan eShop, PlayStation dengan PlayStation Store, dan Xbox saya lupa namanya tapi sepertinya masih sama yaitu Microsoft Store. Ya, sekarang dijadikan satu seperti ya sama Microsoft. Nah, kenapa kok kita memilih distribusi digital dan bukannya distribusi fisik? Ya, keunggulan pertama adalah memperpendek rantai distribusi. Ya, kita tidak perlu bingung-bingung mencari supplier DVD. Ya, kemudian supplier untuk kotak plastiknya sendiri, untuk labelnya DVD, ya atau stikernya DVD, mencetak DVD-nya sendiri, labelnya DVD, bahkan mencetak label untuk kotak plastiknya, ya terus harus ngeprint juga buku manual, walaupun buku manual sekarang sudah nggak ada sih, ya dan seterusnya, ya banyak hal-hal kecil yang masih harus kita pertimbangkan ketika kita mau merilis game secara fisik. Ya, maka dengan menggunakan distribusi digital kita memangkas rantai distribusi tersebut sehingga biaya pembuatan gamenya jadi lebih murah. Ya. Cuman untuk distribusi digital ini masih tetap ada biaya kalau rilisnya ke distributor game digital. Ya, misalkan rilis ke Steam, rilis ke Epic Game Store, dan lain-lain, itu mereka tetap menarik biaya. Keunggulan kedua adalah game secara digital ini relatif lebih mudah untuk dirilis secara global ya. Kita tidak perlu ngurusin logistik di masing-masing negara yang tentu saja horor karena setiap negara punya peraturannya masing-masing. Ya tidak perlu susah-susah nyari importir ya, kemudian mungkin freight, jasa freight juga, jasa pengantarannya dari kita ke negara lain dan seterusnya. Ya, apalagi kondisi pandemi seperti ini, negara-negara masih ada yang memperketat pengiriman barang ya, jadinya lebih susah lagi. Ya, cuman untuk distribusi digital ini memang sekarang mulai bermunculan regulasi-regulasi pada negara-negara tertentu ya. Biasanya Amerika Serikat sudah ada, lalu Eropa ada, Australia ada. Di negara kita masih belum terlalu ketat sih ya. Nah, kita lihat beberapa cara untuk merilis game secara digital. Ya, yang pertama adalah Steam Direct. Ya, ini sudah evolusi dari perkembangan platformnya Steam. Dulu tidak menggunakan cara ini, sekarang kita menggunakan Steam Direct. Ya, ini mudah sekali. Kita cukup mengisi formulir, ya, kemudian bayar $100 di depan. Artinya kita harus bayar duluan. Nanti akan dikembalikan setelah dapat pemasukan minimal $1.000. Ya, kemudian untuk Steam Direct ini tidak ada lagi sistem voting. Kalau dulu teman-teman mungkin pernah dengar namanya Steam Greenlight, ya itu harus di-voting dulu oleh komunitas mana yang akan disetujui untuk dirilis di Steam. Ya, tapi sekarang sudah dimatikan sistem tersebut, ya sehingga siapapun sekarang bisa merilis game di Steam melalui Steam Direct.
ya. Pokoknya punya dana $100 ya bisa dirilis. Setelah gamenya direview oleh Valve, maka gamenya bisa dirilis. Ya, informasi lebih lanjut nanti silakan dibaca sendiri di sini. Nah, untuk pembagian hasilnya, bagi Steam dia minta 30%, sementara itu untuk kita dapatnya berarti 70%. Ya, dan ini di luar biaya lain-lain ya, misalkan ada biaya penggunaan game engine, biaya promosi, dan seterusnya. Nah, pesaing yang lagi hangat-hangatnya nih ya, namanya Epic Game Store, punyanya Epic. Ya, ini katanya kurasinya lebih ketat, jadi Epic itu benar-benar melakukan seleksi secara manual pada game yang dirilis di Epic Game Store. Ya, pembagian hasilnya ini mereka menawarkan pembagian hasil yang jauh lebih menguntungkan ya dibandingkan dari Steam misalkan. Kalau di Steam itu normalnya 30%, di tempat lain juga rata-rata sama 30%. Kalau di Epic Games mereka menawarkan oke, kami cuma minta 12% aja dari penjualan kalian ya. Dengan kata lain kita dapatnya adalah 88%. Ya, tentunya ini lebih menggiurkan dari sisi developer ya. Makanya ada beberapa developer yang tadinya rilis di Steam lalu melihat ada Epic Game Store seperti penawarannya seperti ini, waduh lebih menguntungkan. Ya sudahlah pindah di Epic Game Store ya. Contohnya Ubisoft ya. Ubisoft kalau teman-teman tahu beberapa gamenya yang terbaru ya Assassin's Creed Valhalla misalkan itu tidak ada di Steam ya. Adanya hanya di toko mereka sendiri Ubisoft Store atau Uplay sama di Epic Game Store. Ya, nah Epic Game Store ini kontroversialnya di dunia game PC. Kenapa? Karena dia adalah toko digital pertama yang membawa konsep eksklusif ke dunia PC. Ya, eksklusif ini maksudnya apa? Di Epic Game Store dia akan berusaha untuk mengamankan kontrak dengan developernya. Ya, dalam artian bahwa game tersebut itu akan rilis secara eksklusif hanya ada pada Epic Game Store. Ya, entah itu time limited ya, artinya mungkin setahun pertama itu hanya ada di Epic Game Store. Lalu setelah kontrak tersebut habis, maka game tersebut baru akan dirilis di toko-toko lain ya, misalkan di Steam. Ya, ini pernah mendapatkan beberapa tentangan ya, sampai sekarang pun masih terjadi beberapa penentangan dari para gamer. Ya, yang paling ramai mungkin kemarin yang Hitman 3 ya. Karena itu dirilis secara eksklusif, tidak ada di Steam. Cuman janjinya adalah dari game-game sebelumnya itu save filenya bisa dibawa ke Hitman 3. Nah, masalahnya yang punya Hitman 2 di Steam, lah Hitman 3-nya kan tidak ada di EGS. Ya, sama developernya, saya lupa nama developernya siapa. Sementara awal-awal kemarin dikasih solusi bahwa ya sudahlah beli lagi aja di Epic Game Store, diskonnya gede 80%. Ya, cuman ya siapa yang mau, ya kan? Siapa yang mau seperti itu? Loh, saya sudah punya gamenya kok harus beli lagi di toko sebelah, ngapain? Ya, itu sempat jadi perbincangan yang cukup panas di internet sampai akhirnya ada solusinya. Kalau nggak salah ya sudahlah dikasih kinya secara free akhirnya ya. Ya, jadi EGS ini sementara masih kontroversial sampai sekarang, tapi kita lihat nanti pengaruhnya ke industri game digital PC secara umum ya. Apakah dia nanti akan berhasil membuat perubahan yang mereka inginkan, yaitu lebih menguntungkan developer dan ada reaksi dari Steam. Sementara ini kita lihat Steam kayaknya masih ayam-ayam aja, masih diem. Ya, tapi siapa tahu nanti ada perubahan yang radikal ya. Nah, kemudian revenue cut hanya 12%, ya ini menggiurkan banget bagi developer ya tentu saja. Cuman Epic Games ini memang ada langkah-langkah kontroversial yang lain. Ya, beberapa bulan yang lalu pernah ramai kasusnya Epic Games melawan Apple dan Google. Ya, kalau nggak salah gara-gara Fortnite.
Ya, nanti bisa dicari kasusnya kurang lebih seperti apa, tapi beberapa pihak itu menganggap bahwa Epic Games ini agak aneh ya, karena Epic Games sebetulnya melawan atau melanggar terms of service-nya Apple sama Google ya, kemudian menarik gamenya nggak masalah, tapi ujung-ujungnya Epic Games itu menuntut Apple sama Google. Ya, kasusnya nanti silakan dicari sendiri di internet. Nah, tentunya untuk membuat sebuah game itu kita butuh dana. Ya. Kalau tidak ada modal awal, gimana caranya kemudian kita bisa membuat game? Kita bisa memanfaatkan platform yang namanya crowdfunding atau urun dana. Ya, jadi jika kita membutuhkan dana awal atau dana tambahan untuk mengembangkan game, kita bisa melirik crowdfunding. Ya, Kickstarter yang paling populer bersama dengan Indiegogo. Ya, kalau di Indonesia saya rasa belum terlalu ada platform urun dana yang khusus untuk game ya. Kalau teman-teman pernah dengar platform Kita Bisa, ya rasanya sekarang di sana kebanyakan dipakai untuk uh, sumbangan ya, mencari dana untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, crowdfunding ini masalahnya risikonya jauh lebih tinggi. Ya, banyak game yang gagal terwujud, misalkan karena kurang pengalaman atau kurang perhitungan yang cermat, akhirnya dana yang didapat dari Kickstarter atau Indiegogo atau platform lainnya itu ternyata mendadak habis di tengah jalan, sehingga gamenya akhirnya tidak bisa terselesaikan. Ya, tapi kalau memanfaatkannya betul, maka game kita bisa sukses ya. Beberapa contoh misalkan Bloodstained. Ya, kalau teman-teman pernah dengar itu yang bikin adalah veterannya Castlevania, ya sudah keluar dari Konami kalau tidak salah. Sekarang dia bikin studio Inti Creates, ya kemudian dia mencoba untuk menghidupkan kembali game Castlevania dengan bikin Bloodstained, ya. Kalau tidak salah judulnya Bloodstained Curse of the Moon, ya. Coba dicari di Steam deh. Itu sudah rilis. Ya, dana awalnya itu didapat dari Kickstarter. Nah, game Indonesia juga jangan salah ya, ada beberapa yang sukses dari platform urun dana. Contoh yang paling populer dulu di Dreadout, ya. Dreadout ini minta dana 25.000 US dollar, tapi ternyata dapatnya 29.000. Ya, kemudian ada Celestian Tales. Ini saya lupa yang bikin siapa, nanti cari sendiri ya. Dia cuma minta 15.000 dolar aja, tapi dapatnya 21.000. Ya, dan kalau teman-teman mengikuti perkembangan game lokal yang terkini, ada Coral Island. Ya, ini bikinannya studio di Jogja. Ya, dan sampai sekarang masih running ya. Bisa terlihat di sini screenshotnya masih ada 18 hari. Ya, kemudian dia mintanya 70.000 US dollar, tapi terkumpulnya nah besar banget nih ya, hampir 500.000 US dollar. Ya, kalau ada yang ketinggalan berita ini, silakan nanti di search saja di internet ya atau di Kickstarter langsung. Coral Island ini gamenya agak mirip sama Harvest Moon stylenya atau bahkan Stardew Valley. Ya, bikinannya sebuah studio di Jogja. Ya mohon maaf saya lupa namanya ya. Nanti coba dicari, kalau mau ngeback juga silakan ya. Masih ada cukup banyak waktu. Dan ini konon, bukan konon lagi ya, dia sudah mengatakan bahwa ini funded in less than 36 hour ya. Hanya 1,5 hari aja sudah dapat 70.000 US dollar. Bahkan saat screenshot ini diambil, mereka sudah dapat hampir 500.000. Ya, jadi Kickstarter asalkan digunakan dengan tepat itu bisa memberikan kita dana, ya. Kemudian ya digunakan dengan sebaik-baiknya supaya gamenya bisa dirilis, ya. Nah, saya rasa itu dulu untuk industri game internasional. Ya, pada bagian kedua kita akan melihat industri game nasional ya. Seperti apa sejarah industri game kita,
kemudian perkembangannya bagaimana, apakah ada dukungan dari pemerintah dan sebagainya. Ya, kita akan bahas untuk industri game nasional di video yang berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana dulu.